Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat penggolongan tumbuhan obat berdasarkan senyawa bahan aktif yang dikandungnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga ke depan insya Allah kita bisa kuliah tatap muka. Ya. Nah, gambar di sini itu memperlihatkan dua jenis tanaman yang menghasilkan senyawa aktif yang berbeda. Ya, buah yang di sebelah atas ya sering adik konsumsi yaitu buah delima. Ini kebetulan adalah gambar dari delima merah yang saya tampilkan. Ini bijinya itu sangat kaya akan antosianin. Yang di sebelah kiri ini adalah struktur secara umum dari senyawa antosianin. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah daun sambung nyawa, dan dia itu sangat kaya akan metabolik sekunder yang disebut sebagai flavonoid. Nanti kita akan melihat juga tumbuhan-tumbuhan lainnya ya yang memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda-beda. Secara umum bahan aktif tumbuhan obat itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah mucilago. Ya, ini sebagai suatu bagian daripada senyawa umum yang kita sebut sebagai hidrokoloid yang ada pada tumbuhan. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah kelompok senyawa fenol. Jadi senyawa fenolik ya, termasuk di dalamnya adalah fenol, tanin, flavonoid. Kemudian yang ketiga adalah kelompok senyawa terpena, termasuk di dalamnya contohnya adalah tadi antosianin, minyak atsirik, resin yang memiliki minyak umumnya menghasilkan juga minyak atsiri yang kita sebut sebagai oleoresin, saponin masuk pada kelompok yang ketiga. Yang keempat adalah kelompok alkaloid, poliamina, dan juga glikosida. Ini di antara 4 kelompok bahan aktif tumbuhan obat ini, kelompok yang keempat ini mengandung unsur N ya, sedangkan yang 1 sampai 3 itu umumnya tidak mengandung unsur N. Nah, slide ini menunjukkan biosintesa di dalam jaringan tumbuhan kelompok senyawa metabolik sekunder tadi, kecuali mucilago. Ya, mucilago ini masuk merupakan kelompok metabolik utama dia ya, metabolik primer karena dia berupa karbohidrat. Nah, adik sangat mengenal bahwa selama proses hidupnya tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air melalui serangkaian proses itu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan berbagai senyawa metabolik utama. Melalui fotosintesis tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Kemudian pada mata kuliah biokimia sudah dijelaskan bahwa salah satu fungsi daripada karbohidrat, C-nya itu berfungsi menjadi sumber C, H, dan O untuk menghasilkan senyawa metabolik primer atau senyawa metabolik utama lainnya, yaitu lipida protein. Ya, nah, adik kenal kemudian bahwa senyawa-senyawa yang dimanfaatkan atau yang memiliki peranan vital bagi pertumbuhan, perkembangan tanaman itu kita sebut sebagai senyawa metabolik primer atau di sini disebut sebagai primary carbon metabolism ya, atau metabolisme utama daripada metabolik primer. Senyawa metabolik primer ini kemudian oleh tumbuhan sebagian akan digunakan untuk membentuk yang berwarna biru di sini, yang berwarna biru tua di sini yang kita sebut sebagai jalur metabolisme dari senyawa metabolik sekunder. Dari mana dia terbentuk? Dari berbagai proses yang terjadi pada metabolisme karbon. Nah, kalau adik lihat gambaran ini yang di sebelah sini ya, pada gambar yang biru muda di atas itu dihasilkan berbagai senyawa antara misalnya asam pirufat melalui reaksi glikolisis saat terjadi respirasi ya,
fosfogliserat ini juga dihasilkan melalui respirasi maupun melalui fotosintesa. Dan kemudian adik tahu bahwa asam pirufat ini merupakan salah satu dirubah menjadi asetil koenzim A lalu digunakan untuk proses respirasi selanjutnya. Selain itu asetil koenzim A ini juga merupakan molekul hasil pemecahan asam-asam lemak dari lipida ya. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan senyawa metabolik sekunder. Misalnya asam pirufat, asetil koenzim A ini dibuat menjadi kelompok metabolik sekunder yang kita sebut sebagai kelompok terpena. Ada dua jalur yang dia dihasilkan. Ini adik tidak perlu menghafal jalur ini. Intinya ibu ingin menunjukkan bahwa metabolik sekunder ini dihasilkan dari perombakan hasil-hasil dari metabolik primer. Jadi ada beberapa jalur, misalnya metilaritritol pathway atau jalur, kemudian mevalonic jalur, kemudian malonic acid jalur, sikimik acid jalur ya, di mana metabolik sekunder itu dihasilkan. Nah, tadi perombakan asam lemak berupa asetil CoA ya maupun asam pirufat ini merupakan penyusun utama daripada senyawa terpena. Contoh senyawa terpena ini ada monoterpena, sesquiterpena, sterol. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Yang kedua, asam lemak ini juga merupakan sumber untuk menghasilkan beberapa jenis lipida-lipida yang teroksidasi, yaitu berupa senyawa-senyawa yang mudah menguap, diantaranya termasuk suatu hormon yang kita sebut sebagai asam jasmonat atau jasmonic acid. Lipida ya juga merupakan hasil perombakan lipida juga merupakan bahan dasar untuk pembentukan senyawa-senyawa fenolik ya. Nanti kita akan bicara beberapa senyawa fenolik, termasuk di dalamnya itu ada flavonoid ya. Kemudian fenolik sederhana, tadi kita bicara tentang senyawa-senyawa fenolik lainnya, contoh di depan itu juga kita akan bicarakan ya, termasuk selain flavonoid itu adalah fenol ya. Nah, kita akan lihat contoh-contoh tanaman yang menghasilkan hal tersebut. Sedangkan dari jalur di mana protein digunakan atau yang disebut sebagai sikimik acid pathway, ini akan menghasilkan asam amino aromatik, yaitu termasuk alifatik amino acid pathway ini melalui jalur perombakan protein akan menghasilkan produk yang memiliki N. Ya, jadi senyawa metabolik sekunder yang memiliki N di antaranya nanti kita bicara itu adalah kelompok alkaloid. Nah, selain kelompok alkaloid juga ada kelompok yang dihasilkan yang kita sebut sebagai polyamines. Namun polyamines tidak akan banyak kita bicarakan pada kuliah budidaya tanaman obat karena fungsinya lebih kepada berfungsi sebagai hormon, protein, perangsang pertumbuhan tanaman dan seterusnya. Ya, jadi dari sini adik ketahui bahwa tumbuhan harus menghasilkan metabolik primer dulu, baru dia dapat menghasilkan berbagai senyawa metabolik sekunder. Nah, apa itu senyawa metabolik sekunder? Ya, dari tadi kita bicara senyawa metabolik primer, senyawa metabolik sekunder. Nah, dari bagan sebelumnya, adik tentu pahami bahwa senyawa metabolik primer itu adalah senyawa yang dihasilkan melalui proses metabolisme tumbuhan, proses metabolisme utama tumbuhan, yaitu proses metabolisme yang harus terjadi agar tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang biak, ya, tumbuh, berproduksi dan berkembang biak. Contohnya tadi adalah karbohidrat, lipida, protein, dan nanti karbohidrat beserta protein juga akan digunakan untuk menghasilkan asam-asam nukleat ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan senyawa metabolik sekunder itu adalah senyawa yang dihasilkan tumbuhan
dan tidak digunakan pada metabolisme utama. Metabolisme utama itu apa? Antara lain tadi dari gambar itu adalah fotosintesis, respirasi, serta metabolisme yang berhubungan dengan pembentukan karbohidrat, lipida, protein, kemudian asam amino, serta pembentukan inti sel dan seterusnya ya. Nah, sebagian besar dari senyawa metabolik sekunder ini kecuali enzim ya, sebagian besar senyawa yang dihasilkan tumbuhan itu kecuali enzim ya adalah merupakan senyawa metabolik sekunder. Nah, senyawa metabolik sekunder dia tidak memiliki fungsi fisiologis yang vital bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu mengapa tumbuhan menghasilkan senyawa metabolik sekunder? Ada berbagai macam kondisi di mana tumbuhan menghasilkan senyawa metabolik sekunder. Yang pertama adalah untuk mengusir predator, adanya hama atau adanya penyakit yang menyerang tumbuhan, kemudian tumbuhan akan menghasilkan senyawa tertentu dengan tujuan untuk menghindari diri dari serangan predator, karena tumbuhan nggak bisa lari, ya. Oke, yang kedua adalah untuk menarik polinator. Kita kenal berbagai jenis tumbuhan memiliki warna bunga yang sangat menarik. Ya, ada warna merah, kemudian warna kuning terutama ya, yang sangat disukai oleh serangga dan berbagai jenis serangga yang dapat membantu untuk melakukan polinasi. Nah, yang ketiga adalah sebagai respon tumbuhan pada kondisi cekaman, baik cekaman air maupun cekaman-cekaman biotik maupun abiotik. Tadi yang cekaman biotik sudah kita bicarakan. Yang ketiga ini adalah pada kondisi cekaman abiotik, tumbuhan juga menghasilkan berbagai jenis senyawa metabolik sekunder. Nah, itu untuk memperkaya kembali, mereview kembali materi kuliah biokimia supaya kita kemudian kembali tune ya untuk membicarakan tentang senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang mucilago, ya mucilago atau lendir. Ini adalah apa itu mucilago atau lendir? Mucilago atau lendir adalah massa kental seperti jeli yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dan ini merupakan tersusun dari polisakarida. Jadi dia adalah kelompok polisakarida, ya karbohidrat. Nah, mucilago atau lendir ini merupakan bagian daripada kelompok senyawa secara umum yang disebut sebagai hidrokoloida. Ya, dia merupakan hidrokoloida tumbuhan. Hidrokoloida atau hidrokoloid adalah koloid. Jadi adik-adik paham, koloid itu adalah suatu bentuk molekul yang tidak bisa dibedakan apakah dia berbentuk padat atau berbentuk cair. Ya, kita sebut sebagai koloid, tidak bisa dipisahkan. Senyawa penyusun daripada cairan dan padatannya. Nah, jadi hidrokoloid seperti namanya hidro, ini adalah koloid yang terbentuk setelah dia bereaksi dengan air. Ya, itu berupa partikel koloid yang dapat larut dalam air, kemudian dapat berbentuk gel atau cair. Nah, bentuk gel atau bentuk cairnya ini tergantung dari berapa banyak koloid yang dicampurkan dengan air. Misalnya saat membuat agar-agar, ya. Agar-agar itu termasuk hidrokoloid, campuran daripada agar dengan air, kemudian dipanaskan, membentuk massa yang kita sebut sebagai hidrokoloida. Makin banyak agarnya, makin padat bentuk gelnya, makin sedikit agarnya, maka makin cair bentuk gelnya. Ini salah satu contoh. Nah, kita tidak akan membicarakan hidrokoloida secara umum yang berupa agar yang dihasilkan oleh rumput laut. Minggu lalu kita bicara secara taksonomi tumbuhan laut, rumput laut merupakan sumber hidrokoloida penting di
dunia, ya, karena dia menghasilkan berbagai jenis senyawa yang dapat menjadi hidrokoloid, yaitu agar, karaginan, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya, ya, termasuk kita bicara minggu lalu adalah yang digunakan untuk membuat kapsul, ya, yang dibuatkan itu kita sudah bicarakan. Tapi pada kuliah kita ini kita tidak akan membicarakan tentang hidrokoloida. Kita akan melihat musilago atau lendir. Oke. Nah, ini contoh yang di sebelah kiri, gambar-gambar yang di sebelah kiri menunjukkan tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan lendir atau musilago. Adik lihat contohnya paling atas adalah lidah buaya, ya, sangat kita kenal. Itu kalau kita potong daun lidah buaya ada lendirnya, ini yang disebut sebagai musilago. Lalu yang kedua kita lihat itu adalah tumbuhan penghasil jelly yang kita konsumsi seringkali, ya. Nah, itu kita lihat juga yang di tengah, yang di bawah ini sangat adik kenal, itu adalah tumbuhan okra, ya. Nah, yang dalam bahasa Bima kalau tidak salah itu disebutnya sebagai bamea, ya, bamea. Ini juga saat dia dipotong kemudian dimasak akan mengeluarkan lendir. Ini kita sebut sebagai musilago. Nah, apa fungsi musilago bagi manusia? Ya, kita berbicara fungsinya bagi manusia. Yang pertama, dapat melapisi dinding bagian dalam pencernaan kita. Kalau mengkonsumsi musilago, dia dapat melapisi dinding bagian dalam pencernaan. Ini dapat berfungsi positif, yaitu untuk apabila mengalami mempermudah terjadinya pembuangan, ya, atau kemudian ada juga fungsi negatifnya karena melapisi bagian dalam pencernaan saat kita mengkonsumsi musilago, ini akan menghambat penyerapan berbagai macam senyawa-senyawa yang bersamaan, terutama adalah vitamin. Jadi berbagai macam penelitian juga menunjukkan bahwa penyerapan daripada vitamin C terutama itu dipengaruhi oleh ada tidaknya karbohidrat termasuk musilago yang kita konsumsi sebelum mengkonsumsi vitamin C atau serat yang ada pada buah-buahan. Nah, karenanya menurut ilmu pengetahuan, ya, selain menurut ajaran agama, maka mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin agar kita memperoleh manfaat vitaminnya bisa diserap oleh tubuh kita, itu dilakukan sebelum makan. Karena saat kita makan, kita mengkonsumsi karbohidrat. Nah, kembali kepada musilago, fungsi lainnya adalah juga melapisi dinding saluran kencing, melindungi dari iritasi dan peradangan. Ya, jadi bisa digunakan, diaplikasikan ke kulit untuk melindungi dari iritasi dan peradangan. Kemudian musilago juga dapat membantu menurunkan berat badan. Kok bisa, ya? Karena dia berfungsi sebagai laksatif. Jadi saat kita mengkonsumsi banyak senyawa hidrokoloida termasuk musilago, senyawa hidrokoloida ini akan menyerap air, mengakibatkan dia akan menjadi berat di dalam perut kita. Ya, karena dia menjadi berat, kemudian akan menyebabkan turunnya bahan makanan itu lebih cepat ke bagian bawah daripada pencernaan kita, menyebabkan menjadi mendorong pergerakan usus kita yang disebut sebagai pergerakan peristaltik usus besar, ya, sehingga kita merasa mules. Nah, sehingga dia musilago ini fungsi salah satunya itu adalah kenapa bisa menurunkan berat badan? Karena saat dikonsumsi dia dapat berfungsi sebagai pencahar, membuat rasa kenyang, karena ini adalah karbohidrat kompleks yang sulit untuk membutuhkan waktu yang agak lama untuk diurai oleh tubuh kita, sehingga saat mengkonsumsi musilago dan hidrokoloida umumnya kita merasa kenyang.
Nah, selain itu, musilago juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ya, jadi itu beberapa fungsi dari musilago. Nah, ini contoh tanaman-tanaman penghasil musilago. Yang pertama adalah dari spesies hibiscus. Contohnya adalah kelompok hibiscus ini kembang sepatu, ya, hibiscus rosa sinensis, waru. Kalau adik ambil daun waru maupun bunga waru kita potong itu ada lendirnya, ya. Yang kedua daun sendok yang di sebelah kiri ini daun sendok, ini juga banyak menghasilkan musilago. Kalau kita potong daun sendok kemudian kita akan merasakan lendir yang dihasilkan, kita sebut sebagai musilago. Contoh lainnya adalah tadi pada gambar depan itu adalah lidah buaya. Aloe vera, ya. Nah, jadi berbagai jenis lidah buaya kita tahu sudah dibudidayakan, baik untuk diambil musilago atau getah lidah buayanya yang biasanya digunakan untuk penyejuk kulit, ya. Kemudian diambil juga daging buah lidah buayanya yang berupa senyawa hidrokoloida yang bisa kita makan. Nah, berikutnya yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah janggelan dan daluman penghasil cincau, ya, cincau hitam dan cincau hijau. Cincau hitam, janggelan, ini tanaman ini sangat banyak, mudah menghasilkan cincau, tinggal dipotong-potong kemudian diremas, ya. Nah, lalu dengan air hangat, ya, atau dengan air panas kita bisa memperoleh daluman, kita bisa memperoleh cincau. Ya, kemudian dimasak, dijual cincaunya. Nah, yang di bawah adalah daluman atau cincau hijau, merupakan tanaman yang merambat. Ini juga banyak bisa kita temukan. Nah, ini juga memiliki musilago atau juga memiliki hidrokoloid yang lain yang kita kenal sebagai cincau. Nah, yang paling bawah ini adalah okra atau tadi bamea, ya. Nah, ini juga banyak menghasilkan musilago saat direbus, bameanya kalau merebusnya agak lama atau saat direbus kemudian kita potong lalu direbus akan keluar jelinya dari bamea. Sehingga kalau tidak mau jelinya keluar ke kuah sayurnya saat memasak okra, maka tidak usah dipotong-potong. Nah, itu contoh-contoh tanaman penghasil musilago. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok tanaman penghasil senyawa terpena atau terpenoid yang masuk ke dalam kelompok senyawa nanti itu yang ketiga ini, ya, kita akan bicara yang ketiga, kelompok senyawa terpena atau terpenoid. Oke. Apa itu senyawa terpena atau kelompok terpenoid ini? Senyawa terpena, waktu Anda kuliah biokimia juga sebetulnya sudah pernah disinggung sedikit saat membicarakan tentang lipida, itu adalah kelompok senyawa terpena. Terpenoid ini adalah senyawa golongan senyawa yang dihasilkan dari senyawa terpena. Senyawa terpena itu tersusun atas molekul yang kita sebut sebagai isoprena. Ini gambar isoprena, yaitu C5 ya H10. Ya, C5H10 ini adalah senyawa yang C5H8 ya, 1 2 3 4 5. C5H8 ini adalah senyawa terpena. Ini satu unit ini disebut sebagai isoprena. Jadi terpena adalah sekelompok senyawa yang tersusun atas isoprena. Nah, kelompok terpena ini bisa berupa rantai yang terbuka seperti ini atau ada yang berbentuk siklik, ya, jadi ada yang berbentuk aromatik. Nah, apakah hanya mengandung isoprena? Tidak. Dia dapat mengandung ikatan rangkap, ikatan tunggal, dapat mengandung gugus hidroksil atau OH, ya, karbonil, ya, karbonil. Ada ingat waktu kuliah biokimia kita bicara tentang gugus karbonil, yaitu gugus aldehid atau gugus keton ataupun gugus fungsi yang lainnya. Jadi selain ini
kalau dia membentuk senyawa terpena yang lebih besar, dia bisa mengikat gugus-gugus yang lainnya. Misalnya ada hidroksil, ada karbonil, yaitu gugus aldehid atau gugus keton. Nah, berdasarkan jumlah unit isoprenanya, terpena dikelompokkan, ada yang kita sebut sebagai monoterpena apabila dia tersusun dari 2 isoprena. Tadi 1 isoprena itu C5H8. Maka monoterpen atau monoterpena ini dia akan memiliki jumlah atom C sebanyak 10. Kemudian yang kedua adalah sesquiterpena. Sesquiterpena ini tersusun dari 3 unit isoprena, ya, dengan jumlah atom C sebanyak 15. Diterpena apabila dia tersusun dari 2 monoterpena atau 4 isoprena, ya, sehingga jumlah atom C pada senyawa diterpena ini sebanyak 20. Kemudian triterpena itu tersusun dari 6 unit isoprena, ya, dengan jumlah atom C sebanyak 30. Tetraterpena 4, monoterpena berarti 40 atom C dengan 8 unit isoprena, dan politerpena apabila lebih daripada 4 monoterpena disebut sebagai politerpena. Contoh-contoh terpena, ya. Ini monoterpena, ini tadi sudah disebutkan merupakan senyawa terpena yang paling sederhana. Contoh-contohnya, ya, yang pertama adalah geraniol. Ini geraniol, dia memiliki tambahan gugus hidroksil. Contohnya pada minyak mawar atau minyak geranium itu menghasilkan metabolik sekunder atau minyak atsiri yang kita sebut sebagai minyak geraniol. Kemudian minyak neroli menghasilkan minyak yang kita sebut sebagai nerol, ya. Ini contoh daripada monoterpena. Kemudian pada tanaman sitrun, ya, pada beberapa jenis lemon-lemonan itu menghasilkan sitrun, minyak sitrun. Kemudian daun mint juga menghasilkan minyak yang kita sebut sebagai minyak menta atau mentol, ya. Ini juga masuk ke dalam kelompok monoterpena. Itu contoh-contoh dari monoterpena, dan sebagian besar ini berupa minyak atsiri, ya. Nah, kemudian buah jeruk juga menghasilkan minyak, ya. Kalau adik mengupas jeruk kemudian adik keras, itu ada aroma yang keluar daripada daun jeruk, ya, kulit jeruk, ya, dan bisa diambil minyaknya yang disebut sebagai limonena, ya. Ini juga merupakan minyak atsiri penting pada saat ini. Pohon pinus menghasilkan juga minyak-minyakan, antara lain alpha pinena. Minggu lalu kita banyak bicara tentang pohon pinus. Kemudian pohon kamfor menghasilkan juga yang disebut sebagai kamfor, yang selama ini digunakan di rumah-rumah untuk pembersih dan seterusnya, ya. Nah, sesquiterpena tadi apabila dia disusun dari 3 unit isoprena atau 1,5 terpena, contohnya adalah minyak yang dihasilkan oleh batang atau gubal kayu gaharu. Ini banyak yang mengandung sesquiterpena, ya. Berbeda-beda kadar sesquiterpenanya tergantung dari kehitaman atau kayu, atau ini kita sebut umumnya gubal gaharu ini kita sebut sebagai oleoresin, karena dia sudah menjadi resin yang bersatu dengan jaringan tumbuh tanaman, kemudian dia menghasilkan minyak sehingga disebut sebagai oleoresin, ya. Contoh, nah ini mutu daripada kayu gaharu, dan kalau adik-adik perhatikan itu salah satu yang menyebabkan aroma pada kayu gaharu ini adalah adanya sesquiterpena yang dikandung oleh kayu gaharu. Nah, diterpena contohnya vitamin A, beta karotin, ini masuk dalam kelompok senyawa terpenoid, ya. Ini diterpena. Kemudian tetraterpena, ya.
tetra yang mengandung 4 terpen sangat dikenal adalah likopin pada tomat. Ya, ini sangat baik untuk kesehatan. Kemudian beta karotin yang ada pada wortel itu juga merupakan senyawa terpena kelompok tetraterpena. Oke, politerpena contoh karet alam. Nah, balik kepada tumbuhan obat penghasil terpenoid, umumnya kalau adik lihat dari penjelasan sebelumnya, kelompok terpenoid ini umumnya adalah kelompok minyak atsiri, ya, menghasilkan senyawa metabolik sekunder yang kita sebut sebagai minyak atsiri. Kecuali tadi ada likopin, beta karotin yang berupa tetraterpena, itu tidak masuk ke dalam kelompok yang menghasilkan minyakan atau lipida sederhana yang kita sebut sebagai minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini berbeda dengan minyak atau lemak yang kita konsumsi, karena minyak atsiri tadi adik-adik lihat dia hanya tersusun dari senyawa isoprena, ya, bisa monoterpena, bisa sesquiterpena, bisa diterpena. Nah, sedangkan minyak yang kita konsumsi, minyak makan, itu adalah lipida kompleks. Selain asam lemak, penyusunnya juga adalah gliserol, ya, sehingga minyak konsumsi, minyak makan itu tidak menguap pada suhu kamar karena dia terikat pada gliserol. Apabila dipanaskan, minyak makan akan menguap, gliserolnya tertinggal di wajan yang digunakan untuk menggoreng, sehingga minyak kemudian akan menjadi kental karena mengandung gliserol. Nah, sedangkan minyak atsiri sifatnya adalah dia menguap pada suhu kamar. Kalau ada adik-adik yang sedang memiliki minyak kayu putih, ya, dia mengandung sineol. Contoh di gambar ini, minyak kayu putih dia mengandung sineol. Itu kalau dibuka botolnya tanpa meletakkan di hidung akan keluar aromanya. Kita akan cium aromanya karena dia menguap pada suhu kamar. Nah, umumnya disebut sebagai minyak atsiri karena dia dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Apa fungsi daripada minyak atsiri? Ada yang dapat berfungsi sebagai antiseptik, penenang. Contohnya ini ya, minyak kayu putih, minyak cengkeh, minyak nilam. Kalau kita hirup aromanya, akan menyebabkan perasaan kita menjadi tenang. Nah, selain tanaman kayu putih, sineol yang kadarnya tinggi juga dihasilkan oleh tanaman eukaliptus, ya. Nah, oleh karena itu kalau adik-adik sering menonton berita atau melihat bagaimana koala digunakan sebagai salah satu ikon negara tetangga kita Australia, itu saat menggendong koala menjadi suatu ikon, koalanya mengantuk terus. Mengapa demikian? Karena makanan utama dari koala itu adalah pohon atau daun eukaliptus yang muda. Daun eukaliptus muda ini mengandung sineol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga menyebabkan koalanya setelah memakan daun eukaliptus merasa tenang, mengantuk. Fungsi apa selain itu? Selain antiseptik dan penenang, dia dapat digunakan sebagai obat anti radang, anti tumor. Kemudian tadi fungsi terpenoid bukan minyak atsiri, antara selain menghasilkan minyak atsiri adalah menghasilkan vitamin. Jadi kita lihat beta karotin dan vitamin A, ya. Nah, kemudian sebagai hormon, fungsi lain daripada senyawa terpena, membentuk hormon kita. Oleh karena itu harus mengkonsumsi juga lipida. Ya, ini contoh-contoh ya beberapa tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Misalnya sereh menghasilkan minyak yang disebut sebagai minyak mengandung senyawa metabolik sekunder yang disebut sebagai citronella. Minyak cengkeh menghasilkan eugenol, minyak kayu putih menghasilkan senyawa yang disebut sebagai sineol. Ini merupakan senyawa-senyawa monoterpena. Nah, ini kelompok tanaman yang menghasilkan
terpena, ya, senyawa terpena dari beberapa family ini. Silahkan nanti adik-adik bisa lihat ya contoh-contoh yang lain selain yang sudah Ibu berikan di depan tadi. Apa fungsi terpen bagi tanaman? Kalau tadi fungsi terpen bagi kita sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, yaitu pertama terpena ini bisa menjadi perangsang atau pengundang dari polinator. Misalnya ini honeybee, ya, itu lebah. Dengan adanya terpena yang dihasilkan oleh pucuk tanaman, ya, itu bisa mengundang honeybee untuk datang, tetapi dia juga bisa mengusir beberapa jenis serangga-serangga yang menjadi predator, yang menjadi yang mengkonsumsi tanaman kita. Tidak tepat sebetulnya kalau kita sebut sebagai predator, karena predator itu adalah dia mengkonsumsi hewan, ya. Jadi beberapa jenis hama tumbuhan yang mengkonsumsi tanaman ini bisa senyawa terpena yang ada pada tumbuhan ini dapat berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan berbagai jenis hama-hama tertentu. Nah, ini bagaimana terpena diproduksi di dalam tumbuh-tumbuhan. Silahkan nanti kalau adik-adik tertarik, ya, adik-adik bisa membacanya dari tadi produksi dari metabolik utama menjadi metabolik sekunder melalui jalur-jalur yang sudah Ibu sebutkan tadi di depan. Nah, kelompok yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah kelompok alkaloid. Ya, tadi kita balik ke slide yang pertama, metabolik sekunder yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mucilago, yang kedua adalah senyawa fenol, ini kita bicarakan terakhir, ya. Ketiga, kelompok senyawa terpena sudah kita bicarakan. Nah, berikutnya kita akan melihat kelompok senyawa yang disebut sebagai alkaloid. Lalu terakhir nanti senyawa fenol, ya. Apa itu senyawa alkaloid? Ya, kita akan melihat sekarang alkaloid. Alkaloid dari jalur biosintesa yang sudah kita lihat di depan, ini adalah merupakan kelompok senyawa metabolik sekunder yang mengandung senyawa nitrogen di dalamnya. Nitrogennya ini nitrogen aromatik, artinya bentuknya itu bentuk siklik. Jadi alkaloid dapat mengandung nitrogen pada cincin heterosikliknya. Jadi heterosiklik, bentuk sikliknya itu lebih daripada satu. Nah, bentuknya bermacam-macam. Adik tidak pada kuliah ini tidak diminta untuk memahami struktur daripada alkaloid. Ya, nah umumnya alkaloid itu bersifat basa dan dia berupa senyawa yang berbentuk kristal putih yang larut dalam air. Nah, alkaloid adalah merupakan kelompok senyawa metabolik sekunder yang paling banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi tadi ada flavonoid, kemudian ada terpena, ada mucilago, ya, kemudian ada fenolik. Di antara 4 kelompok itu, yang paling banyak dihasilkan oleh tumbuhan adalah kelompok dari senyawa alkaloid. Telah ditemukan lebih daripada 300 alkaloid dalam 4.000 spesies tumbuhan. Baik itu tumbuhan herba, tumbuhan biji, tumbuhan yang menghasilkan biji berupa biji yang berupa dikotil, ya. Contohnya tadi saat menunggu waktu kuliah, contohnya tadi kita diberikan contoh tumbuhan yang menghasilkan alkaloid yaitu morfin, ya. Contoh tadi tumbuhan ya, yang menghasilkan alkaloid. Kemudian nikotin, contoh senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh tumbuhan. Theobramin, kemarin kita sudah bicara, ini dihasilkan oleh Theobroma cocoa, ya, kakao. Kafein ini dihasilkan oleh kopi. Kina, tumbuhan kina menghasilkan kina. Strychnine dari daun teh. Kemudian kokain dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh
dari senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh tumbuhan. Pada keluarga apa saja dihasilkan? Banyak sekali keluarga tumbuhan yang menghasilkan alkaloid, termasuk keluarga Rubiaceae, legum, kelompok legum-leguman, Leguminosae, kelompok terung-terungan Solanaceae, kemudian Ranunculaceae dan lain-lain. Ini menghasilkan alkaloid. Ya. Apa efek alkaloid bagi manusia? Alkaloid ini memiliki aktivitas biologi yang sangat tinggi. Artinya dalam konsentrasi yang rendah itu sudah dapat memberikan efek tertentu bagi yang mengkonsumsi. Dia dapat menghasilkan respon fisik dan fisiologis yang beragam. Umumnya alkaloid ini mempengaruhi signal neuron atau saraf kita. Misalnya kafein, theobromine. Ya, saat kita mengkonsumsi pada kopi, ya, kita mengkonsumsi kopi atau tembakau, ya, itu dia dapat merangsang saraf kita. Nah, apalagi konsumsi yang lebih berat lagi seperti nikotin, kemudian morfin, ya. Jenis lain dapat mempengaruhi sistem kerja membran sel, sintesa protein atau proses yang lainnya. Umumnya alkaloid pada dosis tinggi ini sangat berbahaya, ya. Sedangkan pada dosis rendah dia bermanfaat untuk berbagai terapi, misalnya karena dia mempengaruhi saraf kita, kerja saraf. Berbagai alkaloid ini digunakan untuk pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, minggu lalu waktu kuliah minggu pertama kalau tidak salah, waktu kuliah minggu pertama ada yang bertanya, ya, kuliah minggu lalu, ya, ada yang bertanya, Multazam bertanya tentang morfin, ya, tentang morfin, ya, itu apa dampaknya kalau mengkonsumsi morfin, dan tidak boleh ditanam tanaman yang menghasilkan morfin itu secara bebas, ya, tidak diperkenankan karena dia dapat dimanfaatkan sebagai psikotropika. Tapi ini digunakan untuk pengobatan, terutama saat setelah operasi berat, itu biasanya diberikan obat-obatan yang mengandung morfin karena bisa mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, pengendali pikiran, dan beberapa jenis alkaloid ini digunakan untuk terapi kanker atau kita sebut sebagai kemoterapi. Ya, nanti kita berikan contoh beberapa alkaloid yang digunakan untuk terapi kanker. Nah, kemudian hanya sebagian daripada alkaloid itu dia memiliki peranan sebagai psikoaktif alkaloid, ya, karena dia mempengaruhi respon fisiologis, disebut sebagai psikoaktif alkaloid, ya. Ini hanya sebagian kecil yang dapat mempengaruhi respon fisiologis tumbuhan. Nah, yang psikoaktif ini dia dapat mempengaruhi kerja sistem saraf, ya. Kategorinya bisa sebagai perangsang, obat bius, kemudian antidepresi, tetapi dia dapat menyebabkan ketergantungan. Karenanya konsumsi obat-obatan yang mengandung senyawa yang berupa alkaloid ini sangat dibatasi pada saat ini dan harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Ya, banyak obat-obatan sekarang yang dulu bisa dibeli bebas, sekarang tidak boleh diberi bebas, kan, apalagi kalau dia terindikasi dapat disalahgunakan sebagai psikotropika. Nah, ini contoh-contoh, ya, alkaloid yang dapat mempengaruhi psikologis orang. Contohnya tadi sudah kita bicarakan, kokain, ya, berfungsi sebagai stimulan perangsang, ephedrine, kafein pada kopi, ya, sebagai halusinogen menyebabkan orang berhalusinasi, itu tropen alkaloid, ya, meskalin, psilocybin, ya, kemudian LSD,
sebagai antidepresan, ya, menyebabkan orang merasa senang, kurang, ya, hilang perasaan depresinya, misalnya morfin, ya, kodein, heroin, dan lain-lain. Ya, ini contoh-contoh. Ini contoh alkaloid, ya. Nah, nanti ini ada pada handout yang diberikan. Ini dihasilkan oleh tanaman Rubiaceae, ya. Hidroquinon, ya, hidroquinon ini dihasilkan dari tanaman kina, ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah morfin, contohnya. Nah, ini oleander, penghasil daripada senyawa metabolik sekunder, berbagai jenis alkaloid, ya, contoh tanaman-tanaman penghasil alkaloid. Kemudian digitalis purpurea. Nah, ini nanti kalau adik-adik melihat di YouTube, ini tidak boleh dikonsumsi, terutama yang sebelah kanan ini, karena dia dapat kandungan alkaloidnya sangat tinggi pada bunga buahnya. Kalau serangga masuk, serangga mati masuk ke dalam lonceng bunganya ini, ya, ini sangat tinggi pada bunga dan juga mengandung berbagai jenis alkaloid pada daunnya. Yang ini adalah kelompok legum-leguman yang menghasilkan senyawa metabolik sekunder berupa alkaloid yang disebut sebagai kasein, ya. Jadi ini sangat berfungsi berbahaya bagi jantung kalau kita konsumsi. Kemudian ini sangat adik kenal karena sudah beberapa kali saya sebutkan pada kuliah kita, yaitu bunga pukul 9 yang kita sebut sebagai Catharanthus roseus. Bukan bunga pukul 9, bunga pukul 4, ya. Nah, yaitu yang kita sebut sebagai bahasa latinnya adalah nama latinnya Catharanthus roseus. Ini menghasilkan alkaloid yang berfungsi yang digunakan pada kemoterapi. Misalnya vincristin. Vincristin ini alkaloid yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker darah. Selain vincristin, alkaloid yang dihasilkan oleh tapak darah, ya, atau Catharanthus roseus, maaf tadi bukan bunga pukul 4, namanya tapak darah atau Catharanthus roseus. Ini adalah vincristin, vimblastin, kemudian catharantin. Nah, waktu kuliah minggu lalu udah Ibu sebutkan senyawa-senyawa ini sudah dihasilkan secara in vitro dengan teknik kultur jaringan dan sudah diproduksi secara massal oleh berbagai perusahaan. Tanaman kina ini contohnya, ya, tadi yang menghasilkan juga senyawa alkaloid. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa senyawa alkaloid yang umum dikenal dan sudah dimanfaatkan di dalam bidang farmakologi. Quinin dari pohon kina atau obat malaria. Vincristin tadi dari pohon apa? Bunga apa? Bukan pohon, ya, dari tanaman apa? Tanaman tapak darah atau Catharanthus roseus, ya, sebagai obat kanker. Vimblastin, vincristin, vimblastin, dan juga catharantin, ini obat kanker dari tanaman tapak darah. Ergotamin, ini untuk dapat menghilangkan rasa sakit pada migrain. Reserpin, pengobatan simptomatis disfungsi ereksi, ini banyak pada beberapa jenis tumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan stamina pria. Mitragin, ya, mitraginin, ya, analgesik. Vimblastin tadi sama dengan vincristin, ini dia juga sebagai obat kanker dari tumbuhan yang sama, tadi adalah tapak darah. Saponin, antibakteri. Piperin dari berbagai jenis peper-peperan, ya, berfungsi sebagai antivedan, dapat digunakan sebagai bioinsektisida karena ini dapat menyebabkan hewan atau serangga yang mengkonsumsi menjadi kenyang, tidak mau makan, ya. Ini contoh-contoh. Nah, kelompok yang keempat adalah kelompok flavonoid. Contohnya adalah fenol, ya. Nah, apa itu flavonoid? Flavonoid adalah senyawa dengan karbon sebanyak 5 ini, ya.
memiliki dengan 2 cincin karbon di ujung kiri dan kanan membentuk molekul sebagai cincin A dan cincin B. Ya, jadi fenol itu dicirikan dia adalah senyawa aromatis ya. Jadi kita lihat ini adalah bentuk daripada fenol. Yang paling penting dari kelompok flavonoid ini adalah flavonol, flavon, dan antara lain diantaranya itu ada antosianin. Nah, kita kenal antosianin ini merupakan pigmen pada berbagai bunga dan buah. Ya, dan dia biasanya diberi nama pigmennya itu sesuai dengan nama tanamannya atau nama bunga dan buahnya. Dan salah satu fungsi daripada antosianin ini adalah sebagai antioksidan. Apa manfaatnya? Selain sebagai antioksidan, dia juga sebagai pewarna dan juga mencegah mengerasnya pembuluh. Ini harusnya bukan pembuluh ya, pembuluh darah. Nah, yang ini adalah struktur flavonoid. Contohnya flavonol ya. Kemudian kita lihat secara umum flavonoid itu strukturnya adalah seperti ini. Ini beberapa struktur daripada senyawa alkaloid penting, misalnya beberapa antosianin sebelah sini ya. Ini contoh-contohnya, silahkan adik-adik bisa pelajari lebih lanjut. Nah, tanaman-tanaman ini menghasilkan flavonoid. Ya, kita lihat di sini beberapa jenis tanaman yang menghasilkan bunganya menghasilkan flavonoid. Nah, di dalam kelompok flavonoid tadi, dalam kelompok senyawa fenolit, ya, selain flavonoid itu ada kelompok senyawa yang kita sebut sebagai kelompok tanin. Nah, kelompok tanin ini juga dihasilkan oleh sebagian besar tumbuhan. Ya, ini merupakan kelompok senyawa polifenol tumbuhan. Biasanya rasanya pahit. Kalau tergigit menyebabkan astringent. Jadi rasanya seperti terkena oleh jeruk di tangan gitu ya. Keriput, menyebabkan keriput, keluarnya cairan air dari dalam tubuh atau cairan sehingga kita merasa seperti astringent atau keriput, kering dan mengkerut di mulut kalau kita gigit senyawa tanin. Nah, kemudian kelompok senyawa polifenol tumbuhan ini dapat berikatan dan mengendapkan protein serta senyawa organik lainnya seperti asam amino dan alkaloid. Tanin ditemukan pada banyak sekali tanaman ya, dan dia umumnya terdapat di vakuola atau di permukaan dari lapisan lilin tumbuhan ya, di permukaan dari kutikula. Nah, sebagian besar tanin ini untuk tumbuhan berfungsi untuk melindungi jaringan pada saat dia dilukai. Contoh-contoh tanin ya. Tanin ditemukan pada daun, pada tunas, pada biji, pada buah, pada akar, dan pada batang. Umumnya pada jaringan tumbuhan ini dia sudah terkondensasi ya. Kemudian pada saat dilukai misalnya pada buah apel atau pada terung ya, itu saat kita potong terung kemudian dia akan berubah warna menjadi hitam ya, karena taninnya teroksidasi kemudian berubah warna menjadi hitam. Kalau kemudian kita rendam apel yang telah dipotong maupun terung yang telah dipotong di dalam air, airnya akan berubah warna menjadi coklat kehitaman ya. Karena tanin yang sudah lepas dari jaringan tumbuhan itu dia akan berubah warna karena dia teroksidasi berwarna coklat atau hitam. Tapi apel maupun terungnya akan berubah warnanya kembali menjadi putih ya. Itu tidak lagi dia berwarna hitam jaringannya setelah taninnya lepas. Nah, ini kelompok-kelompok daripada tanin ya. Yang pada tanaman misalnya flavonoid ya. Ini merupakan tanin yang terkondensasi pada tumbuhan, dan flavonoid ini
hampir ditemukan pada semua jenis tanaman. Hanya saja ada yang banyak, ada yang sedikit pada daun-daun tanaman. Sehingga daun-daun berbagai jenis tanaman itu bisa digunakan sebagai sumber flavonoid. Ya, sebagai sumber flavonoid, karena flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, ini biasanya mengkonsumsinya dapat meningkatkan kesegaran, kebugaran kita, karena dia dapat menangkap radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, ya, karena dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Bahkan karena peranannya sebagai antioksidan ini, beberapa jenis tumbuhan yang menghasilkan flavonoid kemudian dipercaya dapat mengendalikan kadar gula darah. Ini hasil penelitian pada berbagai jenis hewan uji, yaitu penelitian-penelitian yang kita sebut sebagai uji praklinis, serta juga uji klinis yang dilakukan pada manusia. Nah, ini flavonoid adalah zat warna alam yang mengandung 2 cincin fenolik ini, ya. Nah, kemudian ini merupakan struktur umumnya yang di bawah ini kalau adik tertarik, ya. Ini kelompok flavonoid. Ada yang disebut sebagai flavones, ada yang disebut sebagai flavonols, isoflavon, flavonon, chalcone, aurenon. Semuanya umumnya kita sebut sebagai kelompok senyawa, secara umum disebut sebagai kelompok flavonoid. Nah, di mana ditemukan pada tumbuhan? Ya, umumnya pada buah, pada sayuran, pada batang, akar, biji, teh. Ini bukan de ya, pada teh, pada berbagai jenis bunga, ya, pada kakao, anggur, dan lain-lain, ya. Lebih daripada 5.000 jenis flavonoid yang terdapat pada tanaman. Alkaloid jenis alkaloidnya, flavonoidnya saja ada 5.000 jenis yang ditemukan pada tanaman. Jadi flavonoid tadi sudah Ibu sebutkan merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol alam yang ada, karena hampir semua jenis tanaman itu mengandung flavonoid, ya. Cuman jenis yang mana yang dikandungnya, berapa banyaknya itu yang berbeda dari satu tanaman dengan tanaman yang lain, sehingga ada tanaman yang digunakan sebagai teh, ada yang tidak, ya. Nah, sifat daripada flavonoid, dia larut dalam pelarut yang bersifat polar, memiliki gugus OH, ya. Misalnya etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil sulfurfoksida, ya, dimetil formamida, dan air. Air yang paling polar, ya. Jadi flavonoid itu dapat larut dalam air. Ada yang tidak larut dalam air, dia bisa termetilasi. Contohnya flavon, flavonol, flavonon, ini larutnya dalam pelarut yang bersifat non-polar. Contoh, besok kalau ada temannya yang akan melakukan sidang skripsi atau melakukan seminar hasil, ada yang menguji kandungan flavonoid pada kersen, ya, pada kersen, apa namanya kersen itu yang ada buahnya merah itu, pada tanaman kersen atau ada yang menyebutnya sebagai anggur itu, ya, itu melihat distribusi daripada tanaman kersen di Pulau Lombok, di Lombok Tengah, ya maaf, di Lombok Tengah, kemudian menganalisa pertumbuhannya pada ketinggian tempat yang berbeda-beda, pada kondisi ekologi yang berbeda-beda, dan ternyata dia menemukan kadar flavonoidnya juga berbeda pada daun yang berada di dataran rendah dan di dataran medium dengan tipologi atau tipe ekologi yang berbeda-beda. Nah, yang digunakan sebagai standar oleh kawannya Zamzami itu adalah flavonoid yang non-polar, sehingga harus dilarutkan pada pelarut-pelarut yang non-polar dulu, baru kemudian bisa dianalisa. Disebut sebagai quercetin. Standar quercetin ada di lab, jadi kalau ada adik-adik yang tertarik untuk melakukan penelitian tumbuhan obat,
yang mengandung berbagai senyawa metabolik sekunder ini berbagai standar ada di lab fisiologi dan bioteknologi dan bisa dilakukan analisa menggunakan teknik yang mudah atau sederhana, yaitu menganalisanya menggunakan spektrofotometer. Ya. Nah, peran flavonoid tadi Ibu sudah sebutkan itu sebagai antioksidan, dan ternyata kemampuan aktivitas antioksidannya ini berhubungan sekali dengan kemudian mampu menurunkan atau menjaga kadar gula darah pada hewan-hewan uji maupun uji klinis pada manusia. Nah, ini contoh tanaman-tanaman yang menghasilkan flavonoid yang tinggi, ya. Nah, contohnya ini adalah ciplukan, ya. Maaf, bukan ciplukan, yang paling kiri ini kersen, ya. Contohnya adalah kersen. Kemudian ada kelor, ya. Ini ada juga yang akan meneliti sebaran kelor dan kadar flavonoid pada daun kelor, ya. Ada temannya. Kemudian belimbing wuluh ini banyak mengandung flavonoid, tadi apel, kemudian sambung nyawa, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Jadi sebagian besar memang tumbuhan kita mengandung flavonoid. Itu contoh-contoh yang Ibu sampaikan untuk kuliah kita kali ini, ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi.